Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Fikri, dari jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi, lokal 1B dan 4 Teknik Telekomunikasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baik, dari pengertian coronavirus itu sendiri, yaitu sekumpulan virus dari subfamili Ordocoronavirus. Dalam kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk juga manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan umumnya sering terjadi seperti gejala-gejala pilek. Meskipun beberapa bentuk penyakit SARS, MERS, dan COVID-19 ini sifatnya lebih mematikan. Virus ini muncul pada akhir tahun 2019 lalu di Cina, tetapi baru kelihatan penyebaran yang signifikan pada bulan Februari kemarin di Cina, dan penyebaran sangat cepat ke seluruh dunia. Tetapi pada saat itu Indonesia belum ada warganya yang terjangkit oleh virus tersebut. Baru pada bulan-bulan ini, yaitu pada bulan Maret, warga Indonesia terkena virus tersebut, dan pemerintah Indonesia pun segera menerapkan lockdown di negara Indonesia. Aplikasi nilai-nilai Pancasila, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa harus meyakini wabah COVID-19 ini merupakan kehendak Tuhan, dan dibalik itu semua pasti ada hikmahnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengadakan kegiatan kemanusiaan yang dapat membantu masyarakat Indonesia di sekitar maupun yang di sekitar kita yang kurang mampu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bersatu dan memutus penyebaran COVID-19 dengan cara bersatu dan di rumah saja. Yang keempat, yaitu kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya harus terjalin dengan baik. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 saat ini agar dapat kita sepakati secara bersama agar penyebaran COVID-19 ini tidak begitu luas dan segera memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik, yaitu kita masuk kepada upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap COVID-19 saat sekarang ini. Yang pertama, yaitu sebagai diri sendiri. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita tetap harus selalu di rumah, di mana kita bisa menerapkan sila yang ketiga dengan cara bersatu untuk tetap di rumah saja, dan menerapkan sila yang keempat karena kita melaksanakan program pemerintah yang telah kita sepakati. Yang kedua, yaitu sebagai mahasiswa. Peran kita dalam mahasiswa, walaupun kita tetap berada di dalam rumah, dengan cara menghindari pembelajaran secara online dan melaksanakan rapat online jika mengikuti organisasi, di mana kita bisa mendapatkan salah satu hak dan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa, di mana kita telah menerapkan sila yang kedua karena kita telah melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk memutuskan mata kuliah tersebut, dan sila yang keempat karena telah melaksanakan musyawarah di organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu sebagai anggota keluarga. Upaya yang dilakukan adalah kita dapat mengkarantina mandiri dengan menerapkan sila yang pertama dengan cara beribadah bersama anggota keluarga lainnya, dan menerapkan sila yang ketiga yang dimana persatuan dan kesatuan untuk menggotong royong dan membersihkan rumah agar tetap bersih dan steril. Yang keempat, yaitu sebagai anggota masyarakat, kita harus tetap menghormati tetangga dengan tidak membuat keributan dan tidak membeda-bedakan tetangga berdasarkan ras, agama, maupun golongan yang merupakan penerapan nilai sila yang kedua.
Lalu dengan tidak menimbun kebutuhan pokok yang diperlukan orang saat ini yang merupakan penerapan Pancasila yang ketiga dan yang kelima, di mana persatuan dan keadilan sosial di saat yang diperlukan pada saat sekarang ini. Baik, ya, kita masuk kepada materi Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Menurut etimologi, berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau azas. Jadi Pancasila yaitu dapat dikategorikan menjadi 5 dasar. Yang kedua yaitu menurut terminologis. Bentuk Pancasila berupa pada konstitusi pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea yang keempat. Yang ketiga yaitu menurut historis, Pancasila dibentuk dari rumusan dasar negara yang disidang oleh BPUPKI. Pendapat dari yang pertama ialah tanggal 29 Mei 1945, Dr. Muhammad Yamin dalam pidatonya mengajukan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, dan 4. Peri kerakyatan. Yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam usul yang tertulis, beliau mengajukan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kedua yaitu MR Suyopomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengajukan yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. MR Suyopomo dalam pidatonya menyampaikan tentang dari negara secara yuridis, politis, dan sosiologis, syarat-syarat berdirinya negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, serta hubungan antara negara dan agama. Yang ketiga yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya mengajukan 5 azas sebagai dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila, yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau dari kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut beliau, kelima sila Pancasila itu dapat diperas menjadi 3 sila, yaitu yang pertama sosionalisme, dan internasionalisme, yang kedua sosial demokrasi dengan kesejahteraan sosial, yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dalam BPUPKI berhasil menyusun naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang pertama kali disepakati sidang. Piagam Jakarta tersebut adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam proses musyawaratan dan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk pada tujuan mata kuliah Pancasila. Menurut SK Dirjen Dikti No 43 Dikti KLP 2006, yaitu untuk menetapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai dan mengembangi ilmu pengetahuan. Mata kuliah Pancasila dilakukan untuk membentuk karakter bangsa dengan menanam nilai-nilai kebangsaan secara kecintaan terhadap tanah air. Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu menghasilkan peserta didik yang berperilaku, yang pertama memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, yang kedua memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan secara pemisahan,
Yang ketiga, mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Sifat intelektual tercermin pada satu, kemahiran, yang kedua, ketetapan dan keberhasilan yang bertindak. Sifat yang penuh rasa tanggung jawab dilihat sebagai kebenaran tindakan yang ditinjau dari aspek yang pertama, etika, kepatuhan agama, dan budaya. Kita masuk lagi kepada landasan Pancasila. Yang pertama itu landasan historis. Prinsip hidup bangsa Indonesia tersimpul dalam pandangan hidup dan filsafat hidup atau jati diri bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam rumusan yang sederhana yaitu Pancasila. Yang kedua yaitu intelektual atau kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam nilai-nilai budaya yang telah lama juga dirumuskan dalam Pancasila. Lalu latar belakang sejarah. Zaman pertama itu zaman kerajaan. Terdapat dua kerajaan besar yang berhasil mencapai integrasi yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit yang terpusat di Jawa. Yang kedua, masa penjajahan. Ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa yang menimbul pemberontakan pribumi atau penjajahan. Yang ketiga itu kebangkitan nasional. Perkembangan pendidikan telah menimbulkan perubahan besar yang menuju kepada kesadaran nasional. Yang keempat itu Sumpah Pemuda telah memperoleh pengetahuan yang bulat yaitu keinsafannya suatu tanah air, satu bangsa sebagai tercerminnya Indonesia bersatu. Kelima yaitu penjajahan Jepang dengan propaganda yang disebut dengan 3A dan untuk melawan sekutu Amerika, Inggris, Rusia, Belanda. Demi mendapatkan simpatik bangsa Indonesia dibentuklah sebuah organisasi yang disebut dengan BPUPKI. Pada sidangan pertamanya atau 4 hari dalam pidato untuk mengusulkan calon perumusan dasar negara. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin. Yang kedua 31 Mei 1945 Soepomo. Yang ketiga 1 Juni 1945 Soekarno. Sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang pertama yaitu tanggal 7 Agustus 1945 Jepang kalah oleh sekutu. Yang kedua pertengahan Agustus dibentuk PPKI. Yang ketiga pada tanggal 8 Agustus Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman berangkat ke Saigon. Pulangnya Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka dan bukan hadiah Jepang atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 16 Agustus 1945 penculikan Ir Soekarno dan dikenal dengan peristiwa Engras Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno membacakan teks itu proklamasi. Sekian materi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, dan jangan lupa subscribe channel ini, memberi komentar yang positif, dan bunyikan tombol lonceng. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.